Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Sahari dari jurusan S1 Intek D3 Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Debt Covenant, Beban Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Randa Warnida MMAKCA, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Lalu yang saya hormati, dosen penelaah saya yang nantinya akan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, dan juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Pada penelitian ini dibagi menjadi 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama pada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, lalu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Lalu pada bab 2 yaitu ada tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis. Selanjutnya pada bab 3 itu ada metodologi penelitian yang berisikan desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian, metode analisis data. Lalu pada bab 4 yaitu ada hasil dan pembahasan yang berisikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut. Lalu pada bab 5 ini adanya penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai bab 1 pendahuluan, yang mana ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Pada latar belakang, pada saat ini perekonomian internasional memberikan pengaruh yang besar bagi pola pebisnis dan sikap para pelaku pebisnis. Investasi yang semakin aktif dilakukan oleh investor, terlebih dahulu oleh para investor asing, telah mengakibatkan terjadinya transaksi yang bersifat internasional atau cross-border transaction. Dan fenomena globalisasi secara tidak langsung tidak mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi atau departemen perusahaan. Lahirnya General Agreement Trade and Tariff atau GATT dan World Trade Organization atau WTO telah membuka jembatan pergerakan barang, jasa, dan modal antar negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan tradisional. Oleh sebab itu, dan pada saat transaksi penjualan barang antar perusahaan yang berealisasi atau memiliki hubungan yang khusus, perusahaan memiliki anak perusahaan di berbagai negara akan sulit untuk menentukan harga atas transaksi penjualan antar perusahaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah sistem harga transfer atau transaksi transfer pricing. Kasus transfer pricing pada 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Dalam laporan mencakup 89 yurisdiksi 2018 Mutual Agreement Producer atau MIP statistik, OECD mencatat jumlah sengketa transfer pricing baru naik 20%. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10% OECD. Dan menjelaskan mayoritas otoritas pajak menutup lebih banyak kasus dibandingkan sebelumnya. Secara umum, peraturan transfer pricing diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimana tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau arm's length principle dengan menggunakan metode harga penjualan kembali, metode biaya plus atau metode lainnya. Lainnya dimuat dalam Peraturan Direktur Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2011 yang mana terkait pengertian arm's length principle, yaitu harga atau laba atas transaksi dilakukan oleh kekuatan pasar sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Dalam hal ini yang saya temukan
salah satu pengaruh keputusan perusahaan melakukan transfer pricing yaitu dengan debt covenant, yang mana debt covenant ini berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Sesuai dengan debt covenant hypothesis, yaitu yang mana dikatakan perusahaan yang memiliki rasio hutang yang lebih tinggi memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi lebih tinggi, dan salah satu sebabnya yaitu adanya praktek perubahan laba yang bisa dilakukan dengan transfer pricing. Selanjutnya yaitu beban pajak juga memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Pajak merupakan masalah yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan. Setiap perusahaan telah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pelaporan yang sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan. Menurut Ionisi, tujuan dilakukan transfer pricing adalah untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan dividen yang dibagikan menjadi lebih rendah. Hal ini terbukti bahwa adanya motivasi pajak memiliki peran tinggi dalam memberi pengaruh terhadap pelakukan transfer pricing. Dan menurut Swandi juga mengatakan bahwa aspek pajak transfer pricing memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu transfer pricing merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Lalu yang kedua, adanya berasumsi bahwa dianggap sebagai usaha untuk menghemat beban pajak secara keseluruhan dengan taktik contohnya yaitu dengan menggeserkan laba ke negara yang beban pajaknya lebih rendah. Selanjutnya, adanya pengaruh perusahaan melakukan keputusan transfer pricing yaitu dengan ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar dapat dijulukkan dengan memiliki prospek yang lebih baik dengan jangka waktu yang lebih lama, dan juga memiliki masalah dan risiko yang lebih kompleks daripada perusahaan-perusahaan kecil, menurut Putri, 2016. Dan dalam hal ini, perusahaan besar biasanya memperoleh lebih besar laba dan relatif seimbang dibandingkan dengan perusahaan kecil. Serta perusahaan besar juga cenderung terlibat dalam aktivitas bisnis dan transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, sehingga memberikan peluang tambahan untuk menghindari pajak. Dalam hal ini, penelitian tentang transfer pricing sudah banyak dilakukan dan hasil empiris menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga peneliti termotivasi melakukan penelitian kembali untuk melihat konsistensi temuan. Dan hal ini dapat dilihat juga dari banyak-banyak kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Alasan peneliti memilih sampel perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sebagai objek penelitian karena dari segi perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai sektor dan jumlah perusahaannya lebih banyak dibandingkan jumlah perusahaan sektor lainnya seperti perbankan dan asuransi, sehingga dapat memenuhi kriteria dalam penentuan sampel. Dan dilihat dari perkembangannya dalam industri ini masih cenderung lemah ataupun adanya ketidakstabilan nilai rupiah di tengah perekonomian global. Seperti kenaikan minyak dunia dan krisis ekonomi atau inflasi. Dalam hal ini, persoalan ini juga masih bergerak dan masih cukup menggantungkan kebutuhannya dari kegiatan impor, sehingga diharapkan hasilnya dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya. Dengan ini, berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia di Bursa Efek Indonesia dengan judul Pengaruh Debt Covenant, Beban Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2020. Mengenai rumusan masalah, yang pertama, apakah debt covenant berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BI 2017 sampai 2020. Lalu yang kedua yaitu apakah beban pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Lalu yang ketiga, apakah beban pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BI 2017 sampai 2020. Lalu yang terakhir, apakah
Debt covenant, beban pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BI Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh debt covenant terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BI periode tahun 2017 sampai 2020. Lalu yang kedua untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BI tahun 2017 sampai 2020. Lalu yang ketiga untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BI tahun 2017 sampai 2020. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh debt covenant, beban pajak, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BI periode tahun 2017 sampai 2020. Mengenai manfaat penelitian bagi teoritis. Yang pertama itu menambah pengetahuan bagi pengembangan studi dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan transfer pricing, khususnya perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima pada masa kuliah. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, peneliti diharapkan sebagai referensi atau sebagai bahan peneliti selanjutnya. Dan manfaat penelitian dari segi praktis yaitu memberikan gambaran kepada pemerintah atau analisis laporan keuangan, manajemen perusahaan dan investor atau kreditor, bagaimana debt covenant, beban pajak, dan ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan transfer pricing. Selanjutnya ada sistematika penelitian. Sistematika penelitian ini berisikan sama dengan topik pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini, yaitu yang mana ada 5 bagian pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pendahuluan, adanya pendahuluan dan tinjauan pustaka, lalu ada metodologi penelitian, lalu ada hasil pembahasan, serta ada penutup. Masuk mengenai tinjauan pustaka pada bab 2, yaitu adanya landasan teori. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai teori keagenan atau agensi teori. Teori agensi teori ini menyatakan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih atau prinsipal yang mana untuk mengupah orang lain atau yang disebut agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Lalu menurut Irfan, teori keagenan yaitu suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemegang saham atau direksi atau profesional perusahaan dan karyawan perusahaan yang akan menimbulkan bertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. Teori keagenan juga mengatakan prinsipal dan agen akan termotivasi oleh kepentingan dirinya, yaitu dengan memaksimalkan kegunaan subjektif mereka dan juga menyadari kepentingan bersama. Teori ini menyimpulkan bahwa pendelegasian kewenangan perusahaan kepada manajer cenderung akan timbul asimetri informasi atau information asymmetry yang menyebabkan banyak masalah keagenan. Informasi yang asimetris yaitu keadaan di mana informasi yang diberikan kepada prinsipal berbeda dengan yang diberikan kepada agen untuk melakukan tindakan yang opportunistik dan atau tindakan yang tujuannya mementingkan kepentingan diri sendiri. Menurut Rosa dan kawan-kawan, pihak prinsipal juga dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak kepada agen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan atau monitoring cost untuk mencegah hazard dari agen. Namun sebaliknya, teori keagenan juga dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antar kelompok atau agensi konflik merupakan konflik yang timbul antara pemilik dan manajer perusahaan di mana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Menurut Ninyasih, ada faktor yang
Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan. Yang pertama yaitu ada Mozart. Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar atau kompleksitas yang tinggi, di mana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak semuanya diketahui oleh pemegang saham maupun si pemberi atau si peminjamnya. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Lalu yang kedua itu ada penahanan laba. Masalah ini cenderung untuk melakukan investasi yang berlebihan dari pihak manajemen melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan atau presentasi atau penghargaan bagi dirinya sendiri, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham. Selanjutnya, masalah keagenan selanjutnya yaitu ada horizon waktu. Konflik ini muncul dengan akibat dari kondisi arus kas, dengan mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya penghindaran risiko manajerial. Konflik ini muncul pada saat ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Contohnya yaitu manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan. Maka kesimpulannya, dalam masalah-masalah ini, keagenan terjadi karena terdapat pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik ini bisa merugikan bagi pihak prinsipal atau pemilik karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aset perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk menentukan pajak yang harus dibayar. Menurut standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 7 tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila suatu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan. Dan transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Mengenai teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan juga untuk memprediksikan kebijakan akuntansi yang hendak dipilih perusahaan dalam kondisi tertentu. Riset akuntansi positif pertama kali diketahui dilakukan oleh William H. Beaver tahun 1968 dengan artikel berjudul The Information Content of Annual Earnings Announcements. Selanjutnya, teori akuntansi positif ini diakui ketika adanya kemunculan Watts dan Zimmerman mempublikasikan artinya yang berjudul Toward a Positive Theory of Determination of Accounting Standard yang pada tahun 1978. Dan lalu menurut Setijaningsih, teori akuntansi positif ada 3 hipotesis manajemen laba. Di antaranya, yang pertama yaitu hipotesis rencana bonus atau the bonus plan hypothesis. Hipotesis ini menjelaskan bahwa para manajer memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut. Lalu, sesuai dengan sifat yang dalam proses akrual, hal ini menjadi cenderung menyebabkan rendahnya pada laba dan bonus-bonus dilakukan pada masa yang akan datang, dengan sebar faktor yang sama. Dalam hal ini, dalam present value ini, dari kegunaan manajer dari lini bonus masa depan yang dimilikinya akan meningkat dengan memberikan perubahan menuju masa kini. Dapat disimpulkan di sini manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode-metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Yang kedua, adanya hipotesis kontrak hutang atau the debt covenant hypothesis.
Sesuai dengan saya sebelumnya sebutkan, dalam hal ini semua hal lain dalam keadaan tetap, semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang, maka cenderungnya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke masa kini. Alasannya itu adalah laba yang dilaporkan makin meningkat dan menurunkan kelalaian 17 teknis. Semakin besar dari kesepakatan hutang berisi bahwa memberi pinjaman harus bertemu selama kesepakatan. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian atau telah berada dalam kecacatan, lebih cenderung untuk melakukan kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini agar tercegah dari pelanggaran atau menunda perjanjian yang telah disepakati. Lalu yang ketiga itu ada hipotesis biaya politik, yang mana the political cost hypothesis ini, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis ini memperkenalkan suatu dimensi politik yang pada pemilihannya kebijakan akuntansinya. Jika perusahaan besar memiliki kemampuan profit yang tinggi, maka biaya politik ini bisa besar pula. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya dan bisa mempengaruhi proses dari politik ini dan dapat melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara untuk melakukan hal ini yaitu dengan mengadopsi kebijakan akuntansi increasing atau pendapatan menurun dalam rangka meyakinkan pemerintah bahwa profit yang sedang dialaminya sedang menurun. Landasan teori transfer pricing yaitu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32/PJ/2011. Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dan menurut Hartati, transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu sisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama, atau antara perusahaan yang mempunyai hubungan yang sama, istimewa. Menurut Penyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai keputusan. Transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah satu harga diperhitungkan. Tujuan transfer pricing menurut Raviena memiliki beberapa tujuan organisasi, dan tujuan-tujuan tersebut seringkali bertentangan, yaitu dengan satu, menyediakan sinyal ekonomi yang tepat sehingga mampu mempengaruhi manajer untuk membuat keputusan yang baik. Yang kedua, harga transfer dan urutan pengukuran laba seharusnya memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja baik untuk pusat laba maupun manajer mereka. Yang ketiga, harga transfer dapat ditentukan secara sengaja dengan memindahkan laba antara lokasi perusahaan. Dalam menentukan transfer pricing, ada beberapa metode secara umum biasa digunakan. Yang pertama yaitu penentuan harga transfer pricing atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Yang kedua itu ada penentuan dalam transfer pricing atas dasar harga pasar atau market-based transfer pricing. Dan yang terakhir, negosiasi atau negotiation transfer pricing. Pada penelitian ini, transfer pricing diproksikan dengan piutang perusahaan yang berrealisasi atau memiliki hubungan istimewa terhadap total piutang perusahaan. Mengenai debt covenant. Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada pinjaman oleh kreditor untuk membatasi aktiva yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman. Debt covenant hypothesis memprediksikan bahwa semakin tinggi jumlah pinjaman atau hutang yang ingin didapatkan oleh perusahaan, maka perusahaan berupaya menunjukkan kinerja yang baik kepada debt holder. Debt covenant atau kontrak hutang panjang merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi peminjaman dari tindakan-tindakan manajemen terhadap kepentingan kreditor. Contohnya dalam pembagian dividen yang berlebihan atau membiarkan ekuitas berada di bawah tingkat yang telah ditentukan.
Pinjaman ini memiliki nilai batasan dalam segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman dan dapat memicu adanya pelanggaran karena tidak bisa bergerak bebas. Kreditor lebih menyukai rasio hutang jangka panjang yang rendah karena semakin rendah rasio utang maka makin besar perlindungan terhadap kerugian kreditor jika terjadi likuidasi. Variable debt covenant diukur dengan proxy leverage, yang mana yaitu di jenis rasio utangnya dengan menggunakan DER atau Debt Equity Ratio, di mana perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan dalam pendanaan perusahaan menunjukkan kemampuan dalam modal sendiri perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, pembahasan mengenai beban pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Kurniawan, transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu negara atau suatu antar pajak antar pihak yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam hal ini, pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu bisa dilakukan contohnya dengan transfer pricing. Tiap-tiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda-beda, dan menurut Mardimaso, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara lainnya ada hukum perdata serta ada juga hukum publik. Hukum perdata ini mengenai hubungan antara individu dengan individu lainnya. Lalu yang kedua ini hukum publik. Hukum publik ini tentang hubungan antar pemerintah dan rakyat. Dalam hukum publik ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada hukum tata negara, hukum tata usaha atau hukum administratif. Yang ketiga itu ada hukum pajak. Yang keempat itu ada hukum pidana. Dengan ini hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak mengatur hubungan antara hubungan pemerintah atau fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyat selaku wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Dalam penelitian ini, variabel beban pajak diukur dengan menggunakan ETR atau Effective Tax Rate, di mana merupakan sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Perhitungan ETR ini atau Effective Tax Rate ini menggunakan model dari Lanis dan Richardson, yang mana diproyeksikan dan ITR, yaitu sama dengan beban pajak dibagi dengan laba sebelum beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Lalu landasan teori selanjutnya itu mengenai ukuran perusahaan. Semakin besarnya ukuran perusahaan, semakin besar pula aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang dilakukan. Semakin tinggi pula laba yang didapatkan. Perusahaan besar cenderung melakukan transaksi transfer pricing agar dapat memaksimalkan laba yang dimiliki perusahaan tersebut. Dalam kaitannya dalam konteks pengendaraan pajak, mengatakan perusahaan-perusahaan lebih besar memiliki kemampuan untuk merekrut lebih banyak karyawan, lalu mengambil peran proses politik dan juga menyusun aktivitas untuk dapat bisa mengoptimalkan penghematan pajak. Perusahaan lebih besar ini dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar melalui perencanaan pajak dan memiliki sumber daya dan insentif untuk mengurangi utang pajak dalam perusahaan. Demikian pula sebaliknya, perusahaan kecil juga dapat dikatakan jika dikatakan memiliki aset kecil. Dalam dikatakan jika pada konteksnya perusahaan yang besar itu memiliki, namun hal ini tidak memungkinkan atau tidak menutupi bahwa perusahaan tersebut belum tentu untuk memiliki kekayaan yang lebih cukup besar. Bisa saja dia memiliki utang besar dan banyak penumpukan pinjaman yang lain pada pihak yang lain. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 telah dijelaskan tentang ketentuan ukuran perusahaan, yaitu mikro, kecil, menengah, dan besar. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diukur dengan mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan itu dengan berbagai cara, antara lain ada total aset, lot size atau nilai pasar saham dan lainnya. Namun kali ini variabel untuk ukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan proxy log asset, yang mana digunakan untuk melihat bahwa
mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan perusahaan terlalu kecil, maka dinilai total aset dibentuk menjadi nilai logaritma netral. Dia mengenai penelitian terdahulu. Pada slide telah ditampilkan berbagai peneliti terdahulu, yang mana yang pertama itu ada Yuniesi et al. Tahun 2012 yang berjudul Pengaruh Pajak dan Tanda Insentif pada Putusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang di-listing di BEI. Dan hasil penelitian ini, pajak dan tanda insentif berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Lalu yang kedua ada dari Tesia Refgia yang berjudulkan Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Ukuran Perusahaan serta Pemilikan Asing dan Tanda Insentif terhadap Transfer Pricing. Dan hasil penelitiannya, pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tanda insentif berpengaruh terhadap transfer pricing. Selanjutnya, dari hasil peneliti Anissa Syarina Syahdi dan Nani Hnafiari tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pajak atau Exchange Rate dan profitabilitas dan leverage pada keputusan melakukan transfer pricing, yang mana hasil penelitiannya pajak, exchange rate, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap transfer pricing. Selanjutnya dari Marfu Andri Puranor Aziza tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Pajak, Tanda Insentif, dan Exchange Rate pada keputusan transfer pricing perusahaan yang menghasilkan pajak, tanda insentif, dan exchange rate berpengaruh pada indikasi melakukan transfer pricing. Selanjutnya dari Saifuddin Luki Septiani Putri 2018 yang berjudul Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tanda Insentif terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Intiman Bursa Efek Indonesia, yang menghasilkan penelitiannya pajak, mekanisme bonus, dan tanda insentif berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Selanjutnya dari Nancy yang berjudul Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010 sampai 2013 yang mengatakan bahwa hasil penelitiannya pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Selanjutnya dari Paskino Asameo Sanulo Anna Daci yang mana yang berjudulkan Pengaruh Tarif Pajak, Pemilikan Asing, Mekanisme Bonus, Probabilitas terhadap Transfer Pricing, dengan menghasilkan hasil penelitiannya bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing, pemilikan tidak berpengaruh secara dan mekanisme bonus berpengaruh positif secara signifikan terhadap transfer pricing, dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Selanjutnya mengenai kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen debt covenant, beban pajak, dan ukuran perusahaan, serta variabel dependennya yaitu transfer pricing. Di sini diterapkan bahwa ketiga hipotesis ini harus dilakukan secara parsial maupun secara simultan terhadap hipotesis keempat, yaitu terputusan transfer pricing. Mengenai pengembangan hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu pengaruh debt covenant terhadap transfer pricing. Dalam hal ini, debt covenant serta ikut berpengaruh terhadap keputusan manajemen dalam melakukan transfer pricing. Sesuai dengan the debt covenant hypothesis, perusahaan memiliki rasio utang yang tinggi dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk terhindari dari peristiwa terjadinya pelanggaran kontrak hutang dengan cara memiliki metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Peneliti terdahulu mengemukakan bahwa debt covenant berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Maka berdasarkan uraian tersebut, didapatkanlah pengembangan hipotesis bahwa debt covenant diduga berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya pengembangan hipotesis kedua, yaitu pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, maka akan semakin besar pula kemungkinan memanipulasi agar mengalihkan penghasilan kepada perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih sedikit. Namun, karena belum tersedianya peraturan yang baku, maka pemeriksaan transfer pricing seringkali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak, sehingga perusahaan multinasional semakin bermotivasi untuk melakukan transfer pricing.
Dalam penelitian terdahulu dilakukan oleh Juleika dalam Kiswanto dan Sari 2017 dan Favira 2015 yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Dalam hal ini, hipotesis kedua dikemukakan beban pajak diduga mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Hipotesis ketiga yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Di beberapa kasus perusahaan besar memiliki masalah pembayaran pajak yang tinggi karena ada beberapa perusahaan yang melakukan berbagai cara agar dapat pembayaran pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Ukuran perusahaan sangat penting bagi investor karena terlibat hubungan risiko investasinya di dalamnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumasari, Ratna Dewi dan kawan-kawan tahun 2017 mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil pula manajemen laba terhadap keputusan transfer pricing. Dan beda halnya dengan penelitian dilakukan oleh Richardson tahun 2013, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Maka dari itu, berdasarkan uraian yang telah disebutkan, hipotesis ketiga, ukuran perusahaan diduga berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Masuk ke dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian adanya desain penelitian, jenis dan sumber data, serta populasi dan sampel penelitian, dan juga teknik pengumpulan data. Masuk ke dalam desain penelitian. Dalam penelitian ini mengenai pengaruh debt covenant, beban pajak, serta ukuran perusahaan terhadap transfer pricing di perusahaan manufaktur, sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan kuantitatif yang bersifat deskriptif dan juga dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif serta menggunakan metode regresi linear berganda. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data menggunakan data kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data kuantitatif digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan time series dan cross section yang diperoleh dari www.idx.co.id. Selain itu, data atau informasi lainnya diperoleh dari penelitian terdahulu serta jurnal-jurnal maupun laporan data berita terbaru dari website yang tersedia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian itu yaitu menggunakan data time series dan cross section. Selanjutnya, populasi dan sampel. Pada populasi, menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh si peneliti agar dapat dipelajari dan kemudian ditarik dengan kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2020. Selanjutnya, penggunaan sampel. Sampel menggunakan cara metode purposive sampling, yang mana metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu. Mengenai teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, yang pertama itu menggunakan metode studi sapustaka dengan melakukan ditelaahnya pustaka dan eksplorasi dan mengkaji berbagai literatur pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Lalu yang kedua itu dokumentasi data-data sekunder yang mana mengumpulkan, mencatat dan mengkaji dokumen-dokumen tentang data keuangan perusahaan atau di laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data ini digunakan adalah dokumentasi yang menggunakan berbagai dokumen yang berhubungan dengan transfer pricing, serta apa saja yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange atau IDX. Selanjutnya, operasional variabel penelitian. Yang pertama itu adanya variabel independent transfer pricing diukur dengan menggunakan proxy RPT, yang mana rumusnya piutang transaksi pihak istimewa atau bereliasi dibagi dengan total piutang. Selanjutnya, variabel independen pada X1 debt covenant diukur menggunakan proxy leverage yang jenis rasio utangnya yaitu menggunakan debt equity of ratio atau DER, yang mana diukur total hutang dibagi dengan total ekuitas perusahaan.
Variabel independen selanjutnya pada X2 yaitu beban pajak. Beban pajak diukur menggunakan proxy ETR atau effective tax rate. Yang perhitungan ETR ini menggunakan model dari Lanis dan Richardson, di mana ETR ini adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Rumusnya yaitu ETR sama dengan beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Selanjutnya variabel selanjutnya pada X ketiga yaitu ukuran perusahaan, yang mana diukur menggunakan karena penelitian ini menggunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan penjualan. Total aset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan dibentuk akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan untuk masa manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Selanjutnya mengenai metode analisis data. Metode dalam penelitian ini dianalisis dan diuji dengan beberapa uji sistematik yang terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta dengan pengujian hipotesisnya. Dalam statistik deskriptif, menurut Ghazali 2016, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata dari standar deviasi. Serta selanjutnya itu menggunakan metode analisis uji asumsi klasik yang meliputi adanya uji normalitas, uji multikolonialitas, yang ketiga uji kotorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis linear berganda dan memiliki berbagai uji pengujian hipotesis lainnya dengan uji parsial atau t-test, dan lalu ada uji simultan F atau F-test, lalu ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Kemudian selanjutnya pada bab 4 mengenai hasil penelitian serta pembahasan penelitian. Gambaran umum objek dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dengan objek perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Data penelitian diperoleh melalui situs resmi BEI atau Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Populasi pada penelitian sebanyak 78 perusahaan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, maka sampel pada penelitian ini berjumlah 23 perusahaan. Serta menggunakan metode analisis yang diolah data oleh SPSS versi 25. Adapun kriteria sampel yang digunakan yaitu yang pertama perusahaan industri dasar dan kimia yang terlisting BEI periode 2017 sampai 2020. Lalu yang kedua perusahaan industri dasar dan kimia yang mengalami kerugian selama periode 2017 sampai 2020. Di sini kriteria ini digunakan karena pajak penghasilan dikenakan atas laba yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga apabila perusahaan rugi, perusahaan tidak dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya, kriteria selanjutnya ketiga perusahaan industri dasar kimia yang tidak melaporkan laporan keuangan secara tidak berturut-turut selama periode 2017 sampai 2020. Serta yang keempat, perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan pengukuran variabel dalam penelitian ini. Maksudnya di sini kurangnya kelengkapan data di sini seperti adanya sampel pajak penelitian yang tidak melakukan transaksi piutang berealisasi yang berkaitan dengan pengukuran pencarian rasio dalam transfer pricing. Jadi dapatlah jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian itu sebanyak 23 dan jumlah data observasinya sebanyak 92, yang dimana 23 ini dikali dengan 4 tahun dalam kriteria periode berjalannya penelitian. Selanjutnya masuk dalam statistik deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 tahapan, dikarenakan adanya temuan bahwa distribusi data yang didakwakan tergolong tidak normal, sehingga dilakukan tahapan uji seleksi outlier untuk mendapatkan data yang berdistribusi normal, sehingga salah satu syarat dalam analisis regresi linear berganda. Statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran atau deskriptif terhadap suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata atau median atau minimum dan rata-rata dan maksimum dan standar deviasi.
Di slide ditampilkan adanya statistik deskriptif sebelum seleksi outliers dan setelah seleksi outliers. Pada statistik deskriptif sebelum seleksi outlier, diketahui bahwa variable transfer pricing memiliki rata-rata sebesar 0,258833 dan dengan nilai minimum 0,0030 dan maksimum 0,995465 dan standar deviasi sebesar 0,319857, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih besar atau heterogen dikarenakan nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-ratanya sebesar 0,25883 dengan jumlah pengamatan N sebanyak 92. Selanjutnya, pada variabel depth confidence yang memiliki rata-rata sebesar 0,0426 dengan nilai minimum 0,000016, maksimum 3,513441 dan standar deviasi 0,70528, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih kecil atau homogen dikarenakan nilai standar deviasi lebih rendah dan nilai rata-ratanya sebesar 0,9424 dengan jumlah pengamatan N sebanyak 92. Selanjutnya, variabel beban pajak memiliki rata-rata 0,491850 dengan nilai minimum 0,020307, maksimum sebesar 16254075. Standar deviasi sebesar 1,686984, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih besar atau heterogen dikarenakan nilai standar deviasi lebih tinggi dan nilai rata-ratanya sebesar 0,491850 melalui jumlah pengamatan sebanyak 92. Terakhir yaitu ukuran perusahaan yang memiliki rata-rata 12,619177 dengan nilai minimum 6,846398, maksimum 14,12857 dan standar deviasi 0,891181, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih kecil atau homogen dikarenakan nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 12,6191 dengan jumlah pengamatan sebanyak 92. Tabel selanjutnya mengenai statistik deskriptif setelah seleksi outliers. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pada variabel transfer pricing memiliki rata-rata sebesar 0,093646 dengan minimum 0,000030, maksimum 0,379351 dan standar deviasi 0,1031343, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih besar dan heterogen dikarenakan nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,093 646 dengan jumlah pengamatan sebanyak 50. Selanjutnya, pada variabel depth confidence memiliki rata-rata 0,958192 dengan nilai minimum 0,0016, maksimum 3,51341 dan standar deviasi 0,781275, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih kecil atau homogen dikarenakan nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-ratanya yang sebesar 0,958192 dengan jumlah pengamatan sebanyak 50. Variabel beban pajak memiliki rata-rata sebesar 0,345314 dengan nilai minimum 0,030364, maksimum 2,546416, standar deviasi 0,358856, yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih besar atau heterogen dikarenakan nilai standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-ratanya sebesar 0,345314 dengan jumlah pengamatan sebanyak 50. Variabel ukuran perusahaan memiliki rata-rata sebesar 12,546055 dengan nilai minimum 6,846398, maksimum 13902041 dan standar deviasi 1,061122. Yang berarti tingkat penyebaran data variabel memiliki variasi yang lebih kecil atau homogen dikarenakan nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-ratanya sebesar 12,546055 dengan jumlah pengamatan sebesar 50.
Masuk pada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu adanya uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan agar dapat menguji apakah nilai residual regresif ini telah berdistribusi normal atau tidak. Model persamaan regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Cara untuk mendeteksi nilai residual distribusi dan normal yaitu menggunakan analisis grafik atau analisis statistik. Berdasarkan hasil uji deteksi p-plot diperoleh hasil yang dapat dilihat dari grafik yang telah ditertera, yang mana bahwa titik tidak menyebar di sekitar garis dan tidak mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut tidak dikatakan terdistribusi secara normal ketika strategi normalitas data grafik sebelum seleksi outliers. Diteliti lebih detail lagi apakah uji ini ketentuannya lebih detail lagi dalam titik-titiknya menyebar atau tidak terluasnya dalam titik hasil uji normalitas. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa jumlah uji nilai one sample Kolmogorov Smirnov didistribusi tidak normal karena mempunyai nilai signifikan di bawah 0,05, yaitu hasilnya tes dalam hasil signifikannya terdapat hasil 0,000, sehingga dilakukan uji seleksi outliers data. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik yang unik untuk terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau kombinasi. Setelah didapat hasil bahwa data berdistribusi tidak normal, maka dilakukanlah uji outlier. Hasil uji outlier normalitas setelah penghapusan outlier dapat dilihat pada grafik yang telah tertera dalam slide, yaitu di mana dapatkanlah hasil seleksi setelah outliers. Berdasarkan gambar itu, titiknya menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut dapat dikatakan dengan normal. Kriteria pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikannya di bawah 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi dengan normal. Maka uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak normal. Hasil uji normalitas residual data dari penelitian ini dapat lebih dilihat dengan menggunakan metode uji one sample Kolmogorov. Pada gambar terlihat bahwa setelah seleksi outliers dikatakan bahwa jumlah nilai uji one sample Kolmogorov menunjukkan berdistribusi normal karena memenuhi kriteria yang mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,086. Berikutnya menggunakan uji multikondisionalitas. Multikondisionalitas ini adalah hubungan antara variabel-variabel independen yang pasti antara pengubah-pengubah bebasnya atau variabel-variabel bebasnya. Dengan terpenuhi semua asumsi regrensi, maka model yang dihasilkan dianggap baik untuk melibatkan pengaruh antara variabel. Dapat dilihat pada tabel yang telah tertera bahwa nilai toleransi ketiga variabel lebih dari 0,10, sementara FIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan data tersebut tidak terjadi multikondisionalitas antara variabel bebas. Selanjutnya menggunakan uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah uji asumsi dalam regresi linear berganda di mana variabel dependen tidak berkorelasi dengan variabel itu sendiri. Adanya autokorelasi berarti terdapat kesalahan pengganggu periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Untuk menguji adanya autokorelasi digunakan dalam suatu metode regresi yang menguji dengan menggunakan Darby-Watson atau DW. Panduan mengenai DW ini untuk mendeteksi korelasi dapat diambil dalam patokan apabila angka DW di bawah min 2 berarti
ada autokorelasi positif. Apabila angka D Darben-Watson ini di antara min 2 sampai plus 2 berarti tidak ada autokorelasi. Apabila angka D min 2 di atas plus 2 berarti ada autokorelasi negatif. Dan demikian dapat dilihat bahwa hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini Darben-Watson atau Darben hitung terletak antara min 2 dan 2 atau sama dengan min 2 lebih kecil dari 0,907 dan lebih kecil dari plus 2. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam bentuk model regresi. Pengujian selanjutnya yaitu dengan uji heteroskedastisitas, yaitu di mana varian-varian yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas apabila error yang dihasilkan membentuk pola tertentu. Misalnya distributor error kecil menjadi besar atau dari besar menjadi kecil, atau dari kecil membesar kemudian mengecil kembali atau sebaliknya. Dari hasil scatter plot sebelum seleksi outlier bahwa diagram ini tidak membentuk pola atau terlihat terpencar, yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Dan grafik ini pada scatter plot sebelum seleksi outlier ini terlihat bahwa titik lebih berkumpul mengikuti angka 0. Dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak bebas dari heteroskedastisitas. Maka dari hasil tersebut scatter plot melakukan seleksi outliers, dan dapat dilihat bahwa titik-titiknya tidak lagi mengikuti pola lurus mengikuti angka 0, namun lebih menyebar secara mengacak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik tersebut, maka data yang akan diolah dalam pengujian hipotesis dan dalam penelitian ini menggunakan data-data yang telah diseleksi melalui uji outlier yang telah dilakukan dengan jumlah data sebanyak 50 sampel. Selanjutnya menggunakan uji regresi linear berganda. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih independen dengan satu variabel dependen. Dari data yang telah tercantumkan dapat dilihat bahwa nilai signifikan keempat variabel bebas ini X1, X2, dan X3 yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berpengaruh masing-masing pada variabel X1 terhadap Y. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa persamaan model regresi yang terjadi dengan bentuk Y sama dengan min 0,073 ditambah 0,064 X1 ditambah 0,076 X2 ditambah 0,006 X pada X3. Sebelumnya dengan persamaan model regresi yaitu dengan Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 kali X3 ditambah dengan keeroran. Dalam hal ini dapat dikatakan yang pertama nilai konstanta atau ada alif sebesar min 0,073, yang artinya apabila variabel debt covenant X1 beban pajak X2 dan ukuran perusahaan X3 diasumsikan konstantan 0, maka transfer pricing-nya sebesar adalah min 0,73. Lalu yang kedua nilai koefisien debt covenant pada V1 sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan satuan debt covenant maka transfer pricing akan mengalami peningkatan sebesar 0,64 dengan asumsi variabel lain tetapnya. Selanjutnya nilai koefisien beban pajak pada V sebesar 0,076. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan satuan beban pajak maka kebijakan transfer pricing meningkat sebesar 0,076 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Lalu nilai koefisien pada ukuran perusahaan VIP3 sebesar 0,066
Dan ini menunjukkan bahwa setiap perubahan satuan-satuan ukuran perusahaan, maka transfer pricing akan mengalami peningkatan sebesar 0,006 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kemudian dilakukanlah teknik pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu menggunakan uji parsial T atau t-test, yang mana pada uji parsial t-test ini disimpulkan berdasarkan keputusan hasil output SPSS jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka variabel bebasnya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel bahwa disimpulkan hasil output dalam SPSS yang pertama yaitu depth covenant memiliki nilai signifikan sebesar 0,000, yang mana berarti lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas depth covenant ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, yaitu terhadap transfer pricing. Lalu selanjutnya pada beban pajak, yang mana memiliki nilai signifikan sebesar 0,033 dan lebih kecil dari 0,005. Berarti variabel bebasnya berpengaruh dan juga terhadap variabel terikat, yaitu transfer pricing. Lalu yang ketiga itu ukuran perusahaan, memiliki signifikan sebesar 0,599. Maka hasil ini lebih besar dari 0,005 dan 0,05, maka variabel bebas ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau terhadap transfer pricing. Selanjutnya dilakukan uji simultan F atau F-test. Uji F dilakukan untuk menguji model regresi atas berpengaruh seluruh variabel bebas atau depth covenant, beban pajak, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau terhadap transfer pricing atau harga transfer. Dalam uji simultan F ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Sedangkan cara kedua yaitu dengan membandingkan nilai signifikan nilai probabilitas dari hasil perhitungan SPSS, apakah nilai signifikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari standar statistik, yaitu sebesar 0,05. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Dan jika lebih besar, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Maka hasil uji simultan F atau F-test ini pada penelitian ini dapat dihasilkan pada tabel ANOVA yang telah ditampilkan 8,343 dan nilai signifikannya sebesar 0,000, dan di mana ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen depth covenant X1 beban pajak atau X2 depth covenant, X2 beban pajak, dan ukuran perusahaan X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variabel transfer pricing. Selanjutnya, pengujian hipotesis menggunakan koefisien determinasi atau R kuadrat. Pada uji determinasi R kuadrat merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Xi terhadap variabel Y. Semakin besar nilai R square, maka akan semakin tinggi pula tingkat tinggi keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam tabel model summary ini dapat dilihat R square sebesar 0,352, yang mana nilai 0,32 ini adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu 0,594 dikali 0,594 sama dengan 0,352. Pada R kuadrat sebesar 0,352 sama dengan artinya 35,2%, variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya 64,8% dipengaruhi oleh variabel luar model penelitian, atau dengan kata lain variabel depth covenant, beban pajak, dan ukuran perusahaan memberikan pengaruh terhadap transfer pricing
sebesar 35,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel luar di luar model penelitian ini. Masuk dalam pembahasan, yaitu berdasarkan pengujian yang dilakukan, yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda menggunakan data SPSS 25 versi, maka akan ditelaah lebih lanjut mengenai pengaruh debt covenant, beban pajak, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Lalu dipaparkanlah hasil pembahasan yang mana masing-masingnya akan dijelaskan dalam satu-satu. Yang pertama itu pengaruh debt covenant terhadap transfer pricing, di mana hipotesis pertama diajukan oleh penelitian ini menyatakan rasio finansial debt covenant memiliki pengaruh terhadap transfer pricing karena dari hasil uji debt covenant terhadap transfer pricing memiliki nilai terhitung sebesar 3,928 dengan nilai signifikannya 0,00 atau nilai signifikannya sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan H1 diterima, yang artinya debt covenant berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing, ataupun kesimpulannya hipotesis pertama ini diterima. Temuan hasil penelitian juga didapatkan bahwa nilai koefisien transfer pricing atau P2 sebesar 0,064 bertanda positif, artinya semakin tinggi debt covenant maka akan semakin tinggi keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Artinya perusahaan sampel rata-rata memiliki rasio utang yang cukup tinggi. Semakin tinggi rasio utang dari suatu perusahaan maka akan cenderung meningkatkan keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing, yang mana transfer pricing merupakan salah satu metode akuntansi yang dapat menaikkan laba, sebab dengan kenaikan laba perusahaan dapat mengundurkan batas perjanjian kontrak jangka panjang hutang atau kredit. Hal ini sesuai dengan debt hypothesis dalam akuntansi positif yang menyatakan semua hal lain dalam keadaan tetap semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang. Dan oleh sebab itu, salah satu praktek perusahaan melakukan perubahan laba bisa dengan metode transfer pricing. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramana tahun 2014 yang mengemukakan bahwa debt covenant berpengaruh signifikan secara positif terhadap keputusan suatu perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Dan juga sesuai dengan hasil penelitian terhadap Kiswanto dan Anna tahun 2014. Selanjutnya, pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing. Pembahasannya pada hipotesis kedua ini diajukan pada penelitian menyatakan rasio beban pajak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Didapatkan nilai T hitungnya dengan 2,02 dan dengan nilai signifikan 0,33 atau nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ini diterima, artinya beban pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Temuan hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa nilai koefisien transfer pricing sebesar 0,076 dan bertanda positif, artinya semakin tinggi beban pajak maka akan semakin tinggi pula keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Dalam hal ini menunjukkan bahwa motivasi beban pajak menjadi salah satu alasan perusahaan industri dasar dan kimia melakukan transfer pricing, dan manajemen memanfaatkan celah peraturan perpajakan antara negara yang berbeda untuk melakukan praktek transfer pricing dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang ada di luar batas negara untuk menurunkan beban pajak atau meminimalkan beban pajak yang dibayar. Semakin tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang diteliti oleh Kiswanto dan Anna tahun 2014 dan Sari 2017 dan 2015 bahwa hasil pengujiannya beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Selanjutnya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Bahwa nilai ukuran perusahaan terhadap transfer pricing memiliki nilai terhitung sebesar 0,530 dan nilai signifikannya sebesar 0,599, yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ukuran perusahaan ditolak terhadap transfer pricing. Hal ini besar-besarnya suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, sebab jika keputusan perusahaan ingin melakukan transfer pricing, maka perusahaan juga akan melihat kemampuan perusahaan apakah mampu untuk melakukan transfer pricing atau tidak dengan memiliki staf ahli yang ditempatkan untuk perusahaan melakukan transfer pricing. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson
pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Dan terakhir pada bab 5 yaitu penutup, yang mana akan dapat disimpulkan penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri, dasar, dan kimia di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2020 ini dapat disimpulkan hasil penelitian tentang pengaruh rasio debt covenant, rasio beban pajak, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan hasil parsial UJT didapatkan bahwa debt covenant memiliki nilai signifikan 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa debt covenant berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil uji parsial atau UJT didapatkan bahwa rasio ETR atau beban pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,033 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan beban pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Selanjutnya, berdasarkan hasil parsial UJT didapatkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan 0,599 yang mana lebih besar signifikannya 0,05, dan disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing. Dan berdasarkan hasil secara simultan, debt covenant, beban pajak, serta ukuran perusahaan memiliki nilai F-Hito sebesar 8,343 dengan nilai signifikannya 0,00 lebih kecil dari 0,05 sesuai standar statistik, maka dapat disimpulkan variabel dependen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap keputusan transfer pricing di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2017 sampai 2020. Selanjutnya, saran dalam penelitian ini, yang pertama diuraikan untuk memperluas populasi sampel dan objek penelitiannya seperti manufaktur sektor lainnya seperti JEI atau Jakarta Islam Index, LQ 45 dan lainnya sebagai objek penelitiannya. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian koefisien determinasi R kuadrat, variabel independen memberikan pengaruh terhadap transfer pricing sebesar 35,2%, sedangkan sisanya 64,8% dipengaruhi oleh variabel di luar variabel penelitian ini. Hasil ini disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti mekanisme bonus, net profit margin, leverage terhadap perusahaan keputusan transfer pricing agar dapat mencerminkan hasil yang lebih maksimal. Lalu selanjutnya, proses yang digunakan dalam pengukuran transfer pricing pada penelitian terbatas dengan rasio dengan piutang yang memiliki hubungan istimewa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain jika dimungkinkan untuk tersedia, seperti dalam bentuk dummy atau tidaknya berusaha melakukan transfer pricing. Kemudian hasil presentasi skripsi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dengan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.